Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar panjang vektor hasil penjumlahan dan pengurangan dua vektor jika diketahui sudut apitnya. Jadi diketahui vektor A, vektor B, dan sudut apitnya dimisalkan theta, kita akan menentukan panjang vektor A ditambah vektor B dan panjang vektor A dikurangi vektor B. Langsung saja, yang pertama kita akan menentukan rumus panjang vektor A ditambah vektor B. Kita gambar dulu vektor A, vektor B, kemudian sudut apitnya. Karena kita akan menentukan panjang vektor A ditambah vektor B, kita gambar dulu vektor A ditambah vektor B. Kalau ada yang bingung kenapa sih ruas garisnya terbentuk yang ini untuk vektor A ditambah vektor B, silakan kalian lihat lagi materi operasi vektor ya. Oke. Sekarang kita akan menentukan panjang vektor A ditambah vektor B ini menggunakan aturan kosinus. Jadi kita tentukan dulu segitiga yang akan kita pakai. Pada gambar ini belum terbentuk segitiga. Oleh karena itu, Bu Vita akan menggambar vektor A dari pangkal vektor B. Seperti ini. Kemudian Bu Vita akan memperpanjang vektor B. Selanjutnya kalian perhatikan ruas garis yang berkedap-kedip. Karena ruas garis ini sejajar dengan ruas garis ini dan ruas garis ini merupakan garis lurus, maka sudut ini merupakan sudut theta karena sehadap dengan sudut ini. Oke, dari gambar ini sudah terbentuk segitiganya, yaitu segitiga ini. Bu Vita arsir agar lebih jelas. Karena kita akan menentukan panjang ruas garis ini, yaitu panjang vektor A ditambah vektor B. Dengan aturan kosinus, kita membutuhkan besar sudut yang di hadapan sisi yang akan dicari, yaitu sudut ini. Kita tentukan besar sudutnya, karena ini garis lurus dan di sini sudut theta, maka besar sudut ini adalah 180 derajat dikurangi theta. Unsur-unsurnya sudah diketahui semua, kita mulai ke aturan kosinus. Kita menentukan panjang vektor A ditambah vektor B, maka panjang vektor A ditambah vektor B dikuadratkan sama dengan panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut yang di hadapan ini, berarti cos 180 derajat dikurangi theta. Kita sederhanakan lagi, karena kita akan mencari panjang vektor A ditambah vektor B saja, jadi tanpa kuadrat ya, maka ruas kanan kita akarkan. Kemudian karena di sini 180 derajat min theta merupakan kuadran 2, dan kuadran 2 itu cosnya bernilai negatif, maka menjadi seperti ini. Jadi di sini ruas kanan diakarkan, di sini menjadi negatif cos theta. Kita sederhanakan lagi, di sini ada negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi rumus panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Paham ya nak? Sekarang next kita menentukan panjang vektor A dikurangi vektor B. Kita gambar vektor A, vektor B, kemudian sudut apitnya. Kita gambar vektor A dikurangi vektor B. Terbentuk garis ini, ruas garis ini. Kalau ada yang masih bingung, lihat lagi materinya yang operasi vektor. Oke,
kita akan gunakan aturan kosinus juga untuk menentukan rumus panjang vektor A dikurangi vektor B. Dari gambar ini sudah terbentuk segitiganya ya. Nah ini, langsung saja kita ke aturan kosinus. Kita mencari panjang vektor A dikurangi vektor B, maka seperti ini. Kita gunakan rumus aslinya dulu, jadi masih ada kuadratnya. Sama dengan panjang vektor A dikuadratkan, kemudian ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ada yang bisa disederhanakan lagi? Nah ininya ya, karena kita tidak butuh kuadrat ini, maka ruas kanan kita akarkan. Nah bentuk ini sudah paling sederhana, oleh karena itu rumus panjang vektor A dikurangi vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Kesimpulannya, kita lihat di sini apa sih perbedaan dari kedua rumus tersebut? Ternyata bedanya di sini. Ketika di sininya penjumlahan, maka di sininya juga penjumlahan. Ketika di sininya pengurangan, maka di sininya juga pengurangan. Mudah ya? Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Jika panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan 13, panjang vektor B adalah, ayo kita selesaikan. Diketahui, kita lihat soalnya di sini vektor A dan B saling tegak lurus. Kita save, kita tulis yang diketahui. Vektor A tegak lurus vektor B, artinya dari informasi ini kita dapatkan bahwa tetanya atau sudut apitnya itu sama dengan 90 derajat. Kemudian kita tulis lagi yang diketahui ini. Panjang vektor A sama dengan 5, kemudian panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah ini panjang vektor B. Oke, kita jawab. Kita mau berangkat dari mana? Kita lihat yang diketahui yang ini, kita save dulu panjang vektor A, kita save dulu. Nah yang ini ya, yang kita bisa otak-atik ya. Panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan 13. Jadi kita berangkat dari sini, nanti kita jabarkan rumus yang tadi sudah kita temukan. Nah kita tulis. Kemudian kita jabarkan rumus dari panjang vektor A ditambah vektor B. Rumusnya akar panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta sama dengan di sini 13 berarti 13. Terus akarnya ini kita hilangkan. Cara hilangkannya gimana? Apa dengan sulap? No. Apa dengan cara dicoret-coret saja? No. Atau dengan cara dihapus saja gitu? No. Tapi di matematika itu walaupun kalian sudah sering menggunakan istilah coret-coret, pindah ruas, itu sebenarnya ada konsepnya, tidak asal coret-coret atau tidak asal pindah ruas. Nah, untuk kasus ini kita akan menghilangkan akar. Konsepnya adalah dikuadratkan kedua ruas, maka kita kuadratkan kedua ruas. Nih, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Hasilnya akarnya hilang, kemudian yang ini 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita mulai memasukkan unsur-unsur yang diketahui. Di sini panjang vektor A sama dengan 5, kita substitusikan. Di sini 5 kuadrat panjang vektor B yang ditanyakan berarti tetap. Kemudian di sini panjang vektor A diganti 5, tetanya diganti 90
derajat. Kemudian kita operasikan lagi 5 kuadrat hasilnya 25. Kemudian di sini cos 90 derajat hasilnya 0. Kita operasikan lagi. Di sini 2 kali 5 kali di sini ada 0 berarti hasilnya 0. Kita operasikan lagi, masing-masing ruas dikurangi 25, maka panjang vektor B dikuadratkan sama dengan 169 dikurangi 25. Hasilnya 144. Kemudian karena kita hanya ingin menentukan panjang vektor B, jadi tanpa kuadrat, maka ruas kanan diakarkan sama dengan panjang vektor B sama dengan 12. Sampai sini paham, Nak? Oke, untuk melihat seberapa pemahaman kalian, ayo kita berlatih. Jadi di sini kita kasih satu soal ya. Diketahui sudut vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Jika panjang vektor A sama dengan 4 dan vektor B sama dengan negatif 1, tentukan panjang vektor A dikurangi vektor B. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk selanjutnya kita diskusi di grup pembelajaran. Untuk materinya Bu Vita tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.